Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan untuk berada di rumahnya pada hari ini yang mulia ini. Kita memujinya, memohon ampunannya, dan memohon pertolongannya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Saudara muslim muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini khatib mengajak kita semua merenungkan sebuah tema penting dalam kehidupan seorang muslim, mensucikan hati dan menguatkan ketakwaan. Karena sesungguhnya hati adalah pusat kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa in fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup seseorang tidak ditentukan oleh harta atau jabatan, tetapi oleh kualitas hatinya. Kemudian ada juga ayat pentingnya mensucikan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ayat ini memberi pesan jelas, bersihnya hati adalah kunci keberuntungan hidup, sementara hati yang kotor adalah sumber kegagalan. Kemudian, penyakit hati yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah lalai. Lalai dari sholat, lalai dari mengingat Allah, lalai dari bersyukur, dan lalai dari tujuan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205, "Wala takum minal ghafilin." Artinya, janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Kelalaian itu membuat hati keras, pikiran gelap, dan hidup terasa berat. Kedua, ada hasad atau dengki. Hasad membuat hati tidak tenang dan merusak amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al hatab. Jauhilah rasa dengki, karena dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, ada riya, yaitu ingin dipuji. Riya membuat amal yang besar menjadi tidak bernilai. Riya disamakan dengan syirik kecil, karena seseorang tidak lagi beramal untuk Allah, tetapi untuk manusia. Kemudian, hati yang tenang adalah hati yang dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati pun menjadi tenang. Hati yang jauh dari zikir mudah gelisah, tetapi hati yang dekat dengan Allah akan kuat menghadapi ujian apapun. Selanjutnya kita masuk langkah-langkah cara membersihkan hati. Yang pertama, perbanyak zikir dan istighfar. Sedikit-sedikit ucapkan astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kedua, membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun satu halaman, konsisten lebih baik daripada banyak tapi jarang. Ketiga, menjauhi maksiat. Maksiat memperkeruh hati dan menghancurkan ketenangan. Yang keempat, sedekah dan amal kebaikan. Sedekah membersihkan harta sekaligus melunakkan hati. Yang kelima, atau yang terakhir, menjaga pergaulan. Teman yang baik akan menyeret kita kepada kebaikan, dan teman yang buruk akan menyeret kita kepada kelalaian atau kemaksiatan.
Barakallah li walakum. Saya berkata demikian dan saya memohon ampun kepada Allah untuk saya dan kalian. Maka mohonlah ampun kepadanya. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Alhamdulillahi wahdah. Saudara muslim muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lebih penting bagi seorang muslim selain menjaga hatinya tetap bersih dan dekat dengan Allah. Hidup penuh ujian, penuh godaan, penuh kesibukan yang membuat kita lalai, tapi hati yang kuat akan mampu melewati semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,